Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa menjalankan salat maghrib berjamaah, kemudian disambung dengan duduk bersama untuk nunggu salat isya yang kita gunakan untuk bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga tafsir atau penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Kita berdoa memohon kepada Allah agar ditulis sebagai amal salih bagi kita yang bermanfaat, bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Jadi kita menata niat, kita luruskan niat, duduk untuk menunggu sholat isya, kita niat untuk thalabul ilmi, niat juga untuk ketemu dengan ikhwah, saling menguatkan tali ukhuwah di antara kita, sehingga satu amalan akan tetapi akan mendapatkan banyak fadilah disebabkan karena banyaknya niat. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyat. Betapa banyak amal yang sedikit akan menjadi besar disebabkan karena niat. Di samping kanan niat yang ikhlas karena Allah, dan juga satu amalan ya diniati dengan niat yang banyak. Seperti amalan saat ini adalah satu, kita duduk dari rumah, kita datang ke sini ya. Setelah menjalankan sholat maghrib berjamaah, kita duduk. Duduknya untuk apa? Untuk nunggu sholat isya. Ini pahalanya besar, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ditulis sebagai ribat fisabilillah, mendapatkan doanya malaikat. Bahkan selagi belum berhadas ditulis tetap mendapatkan pahala sholat. Maka kita niati duduk untuk nunggu sholat. Yang kedua, duduk untuk thalabul ilmi ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, tidaklah satu kaum mereka duduk di salah satu masjidnya Allah Ta'ala, yatluna fihi kitab Allah, di dalam masjid tadi dia membaca kitabullah Al-Quranul Karim, wa yatadarasuna fihi, lalu tadarus, bersama-sama mengkaji isi daripada apa yang dibaca dari Al-Quran Al-Karim. Apa yang didapatkan? Ada 4. Illa hafathumul malaikah, malaikat akan hadir menaungi dengan sayapnya. Wa khasiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa anzala ahlimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan dalam hati. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan para malaikat yang mulia.
duduk baca Al-Quran lalu bersama-sama mempelajari ya maknanya, tafsirnya. Ya. Diniati pula untuk ketemu ikhwah, bisa menanyakan kabar ya, untuk diniati supaya tali ukhuwah semakin kuat. Ini juga ya, fadilahnya besar ya. Ini jamaah. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca tafsir dari surah Al-Mulk atau Tabarak, dan ini insyaallah pertemuan terakhir dari tafsir surat yang disebut juga dengan surat An-Najiyah, surat yang menyelamatkan. Karena dalam hadis yang sahih ya, yang sering membaca surat ini maka akan memberikan syafaat, yaitu menyelamatkan, An-Najiyah ya, menyelamatkan dan menolong para pembacanya dari azab kubur. Malam ini kita masuk di ayat ke-28 sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Katakan kepada mereka, ara'aitum, terangkanlah kepadaku, in ahlakani Allah wa man ma'iya, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, au rahimana, atau beri rahmat kepada kami, maka Rasul, para sahabat akan masuk surga. Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sayangnya Nabi kepada hamba-hamba Allah, meskipun mereka mengancam akan membunuhnya, yang menyakiti Nabi dan para sahabat, beliau tetap lembut menggunakan dengan cara-cara dalam dakwah, berupaya untuk membuka kesadaran mereka, mau berpikir. Mereka itu pinginnya Nabi dan para sahabat itu mati. Tapi apakah kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat meninggal, apakah mereka ini selamat dari azab Allah? Nah, mereka orang-orang musyrik ya, berusaha semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengadakan sayembara, siapa yang bisa memberikan info ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
hilang dari pantauan mereka, ketika hendak hijrah, membuat sayembara yang bisa memberikan informasi di mana keberadaan Nabi SAW akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Berapa 1 ekor onta harganya? Ya misalnya 50 juta kalikan 100, berapa duitnya itu? Berapa? 5 miliar insyaallah. Sekuat tenaga ya. Tapi perhatikan, Nabi SAW ingin membuka mata hati mereka. Katakan pada mereka, Muhammad, ini kata Allah Ta'ala, afara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iyah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikanku dan juga orang-orang yang bersamaku, itu para sahabat. Bukankah itu yang kalian inginkan? Aku mati dan sahabat-sahabatku juga mati, itu kalian inginkan? Au rahimana, atau merahmati kami, yaitu tetap diberikan kehidupan di dunia ini, diberikan kemenangan. Fama yujirul kafira min adzabin alim. Tapi siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Dengan kata lain, Nabi diperintah untuk berkata kepada mereka, kami ini mati atau kami tetap hidup, tidak ada pengaruhnya. Kalau kamu tetap kafir, kamu akan dapat azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Bahasa lain, udah pikiri kamu gimana kamu harus sadar untuk beriman, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, karena tidak ada pengaruhnya pada kalian. Kami mati atau kami tetap hidup di dunia, kalian kalau tetap kafir tetap akan dapat azab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada guna, tidak ada manfaat bagi mereka ya, nasib mereka tidak akan berubah ya. Jadi ini sudah ibaratnya mentok ya, tidak ada pengaruh. Kalau kami mati, kata Nabi SAW, dan para sahabat mati, akan dapat surga. Atau kami tetap hidup, au rahimana, artinya atau merahmati kami, yaitu diberikan, diselamatkan hidup di dunia. Makanya hidup itu rahmat jamaah. Hidup itu rahmat, sehingga tidak boleh mengakhiri hidup. Itu yang cetek pikiran. Dikira kalau bunuh diri itu menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Orang hutang bunuh diri, dikira selesai masalahnya, justru mungkin ahli warisnya yang akan tanggung hutangnya. Kemudian apakah masalah di akhirat nanti? Tidak. Baik masalah kepada Allah Ta'ala, dia melakukan dosa besar yaitu bunuh diri, dan masalah kepada hakun adami, dia berhutang yang nanti akan dipertemukan di kantara kepada orang yang bersangkutan tersebut untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Makanya bunuh diri ini hukumnya dosa besar. Di antara bentuk hukuman di akhirat nanti, dia akan disiksa dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah menyebut di sini hidup dengan rahmat, au rahimana. Jadi terangkan padaku wahai orang-orang kafir, ya, terangkan kepadaku, ya, jika Allah mematikanku dan juga mematikan para sahabatku,
atau aurahimana, atau memberikan rahmat kepada kami, itu memberi kami hidup, tidak terbunuh. Makanya hidup itu rahmat, harus disyukuri. Ya, jangan banyak berkeluh kesah ketika ditimpa musibah yang nanti ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah melanjutkan, Qul huwar rahmanu amanna bih. Katakanlah Muhammad, huwar rahman, dialah Allah yang maha rahman, maha penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Iman dengan lisan, iman dengan hati, dan juga iman dengan amal perbuatan. Karena amal itu merupakan bagian dari iman. Jadi iman, sekali lagi yang pernah kita sampaikan juga ketika membaca kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang ditulis oleh Imam Ibnu Hatib Ar-Razi, ya, bahwa iman adalah qaulun wa amalun, ucapan, itu ucapan di hati, yaitu ikrar, pengakuan, dan juga qaul, ucapan di lisan, wa amalun, dan juga amal. Amal juga ada amal di hati, amal qalbi, seperti cinta pada Allah, rasa harap rahmat Allah, rasa takut akan azab Allah, tawakal kepada Allah. Ini merupakan amal hati, cinta kepada Allah, amal hati. Atau amal jawari. Jadi amal bagian dari iman. Dan ini bertingkat-tingkat, karena iman ini cabangnya lebih daripada 73 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adha anit tariq, iman yang rendah derajatnya, adna paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan apa saja yang akan memberikan gangguan di jalan. Orang yang lewat terganggu dengan hal itu, disingkirkan. Itu merupakan bagian dari iman. Bahkan ada hadis diterangkan, seseorang dimasukkan ke surga karena menebang dahan yang menjulur ke arah jalan. Dia khawatir akan ngambrui orang, dia pangkas, dia potong, disingkirkan. Dengan hal itu Allah berterima kasih dan memasukkannya ke dalam jannah. Itu merupakan bagian dari iman. Dan kita tidak boleh untuk meremehkan amal, karena amal itu bagian dari iman. Tidak boleh kita remehkan amal dengan menyatakan itu kecil, sepele. Tidak. Betapa banyak amal sepele yang dia lakukan, betul-betul niatnya ikhlas, murni karena Allah Ta'ala, menyebabkan menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya, bahkan masukkannya ke surga. Nabi SAW memberitakan kepada kita kisah wanita Bani Israel. Bahkan disebutkan dia adalah zaniyah, seorang wanita pezina. Ketika di tengah gurun Sahara, dia kehausan, lemas, hampir mati, menemukan sumber air, dia pun meminumnya. Ketika hendak pergi, dia lihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Dia kehausan, hampir mati. Dia pun dalam hatinya berkata, anjing tadi kondisi seperti awal tadi, aku belum minum. Lemas, terus tahu kasihan. Dia pun akhirnya ngambil air, diberikan pada anjing tersebut. Disebabkan hal itu Allah berterima kasih, mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Perhatikanlah,
Kita mana itu remeh. Air di mana itu tidak butuh daripada modal uang kita, tidak beli airnya, tinggal ngambil. Yang diberi pun adalah anjing. Kita tahu anjing, air liurnya adalah najis. Ya, hewan, ya, yang mana air liurnya adalah najis. Bahkan sebagian ulama mengatakan juga badannya adalah najis. Tapi ketika dia melakukannya karena Allah, ya, Masya Allah, diangkat derajatnya, mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan remehkan. Antum jalan, di situ ada paku, jalan aja, tidak peduli, diambil, disingkirkan. Ada beling, dia tidak berpikir barangkali, ya, ada orang yang mungkin terkena paku atau beling tersebut, atau mungkin motornya, ya. Ya kalau siang hari gimana, kalau malam hari, tengah malam. Ya kalau dia tidak ada urusan penting, gimana kalau ada urusan penting? Dia telepon di rumah sakit, ada misalnya anaknya atau orang tuanya kondisinya kritis di rumah sakit, dia buru-buru, tengah jalan bannya ceplos paku, gembes, tengah malam lagi. Coba bayangkan. Makanya Islam sebagai agama yang Masya Allah penuh rahmah, memasukkan bahwa itu termasuk bagian dari iman. Nah sebaliknya, kalau ada orang mengganggu di jalan, menyebabkan orang yang lewat lalu ini terganggu dengan ulah dia, itu mengurangi iman. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini catatan, ya, kita tambahkan di sini, qul huwar rahmanu amanna bihi. Katakan wahai Muhammad, huwar rahman, dialah Allah yang maha rahman, maha penyayang. Bang, rahmannya Allah ini mencakup tidak hanya kepada orang-orang mukmin saja, tidak hanya kepada orang-orang soleh saja, tapi rahmannya ini mencakup kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat. Dia tetap mendapatkan dari rahmatnya Allah di dunia. Dia tetap bisa makan dengan lezat, bisa minum dengan nikmat, bisa tidur dengan nyenyak, bisa mendapatkan rezeki, diberikan kesehatan, dan seribu dan banyak sekali. Itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tidak pandang bulu apakah itu mukmin atau kafir, apakah itu soleh atau toleh, apakah baik atau buruk, diberi. Dan rahmat Allah Ta'ala jamaah ada 100. Innalillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, dan baru satu yang Allah Ta'ala keluarkan, Allah anugerahkan kepada makhluknya di dunia ini, baru satu. Baru satu. Semua makhluk di dunia ini bisa merasakan rahmat dari Allah Ta'ala, itu baru satu. Yang 99 masih tersimpan dan akan Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mereka akan mewarisi surganya Allah Ta'ala nanti, diberikan di surga. Maka jamaah jangan tertipu dengan satu rahmat yang itu diperbutkan oleh sekian banyak makhluk Allah Ta'ala di dunia ini, kemudian kita lupakan rahmatnya lebih besar, yang lebih banyak, yaitu rahmat yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Katakan huwar rahman, dialah Allah yang maha rahman. Diperintah Allah mengatakan pada mereka, aman nabihi, kami mengimaninya. Mengimani Allah berarti juga mengimani risalahnya, syariatnya, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, takdirnya, hari kiamat.
Maka tidak disebutkan dengan iman yang lain, cukup qul huwar rahmanu amanna bihi, kami beriman kepadanya, kepada Allah yang Maha Rahman tadi, Maha Pengasih. Terus diberikan nikmat meskipun ya jamaah ya, manusianya berbuat zalim kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala, tetap diberi rahmat, diberikan sehat, diberikan rezeki ya, meskipun orangnya berbuat maksiat, melanggar syariat Allah, meninggalkan perintah Allah ya, menerjang, melakukan yang Allah haramkan, tetap diberi rahmat ya. Ya, seandainya ada orang berbuat dosa, mohon maaf ya, setiap satu kali dia melakukan dosa akan mengeluarkan bau busuk. Nah, dosa ini adalah keburukan. Mulutnya melakukan dosa, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah, mulutnya bau busuk. Matanya melakukan dosa, matanya keluar bau busuk. Telinganya melakukan dosa, mendengar musik, nyanyian, mendengar ghibah, keluar bau busuk. Tangannya melakukan dosa, dia mencuri, dia mukul orang dengan zalim, keluar bau busuk. Kakinya berbuat dosa, bau busuk. Farjinya melakukan zina, wal'idzubillah, bau busuk. Tidak ada harganya, Pak. Kan tapi Allah Ta'ala menutupi, Allah tutupi dosa-dosa kita, dan Allah menunggu, terlalu membuka siang malam, membuka lebar-lebar pintu tobat bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah yaghfiru dzunub jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa selagi orang itu mau bertaubat dengan taubat dan nasuha. Allah tutupi dosa kita. Seandainya tidak ditutupi, setiap berdosa akan ketahui, matanya mengeluarkan bau busuk, berarti dia melakukan dosa. Kupingnya berbusuk, dosa. Tapi Allah tutupi, dan ini merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Jangan menjadi istidrak dengan hal itu, malah semakin dodrok, bahasa Jawa mendodrok, semakin dia menjadi-jadi. Orang berbuat dosa, bermaksiat, tapi semakin jadi-jadi, disebabkan dia merasa, oh saya sehat walafiat, saya rezekinya tambah besar, tambah ini, dia dilulu. Istidraj namanya. Berhati-hati jamaah. Istidraj artinya dilulu. Amanah bihi, kami beriman padanya, pada Allah Ar-Rahman. Wa alaihi tawakkalna, bukan wa tawakkalna alaihi. Apa bedanya, Pak? Susunan kalimatnya, susunan ayatnya tidak wa tawakkalna alaihi, tapi wa alaihi tawakkalna. Meskipun dari sisi bahasa bisa saja wa tawakkalna alaihi secara susunan bahasa, secara i'rab boleh, tapi kenapa wa alaihi tawakkalna, tidak wa tawakkalna alaihi? Nah, ini ada rahasia di sini. Ya. Rahasianya adalah ketika alaihi dikedepankan, ya, itu faidahnya ada lil hasr, memberikan batasan. Wa alaihi, dan kepadanya saja tawakkalna, kami bertawakal. Kepada siapa? Kepada Allah yang tadi Ar-Rahman. Dan qul huwar rahmanu amanna bihi, katakan Muhammad, dialah Allah, zat yang Maha Rahman, Maha
ya, penyayang. Aman nabihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakal, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Bukan wa tawakkalna alaihi, dan kami bertawakal kepadanya, tidak, tapi dan hanya kepadanya. Maka kita terjemahkan dan hanya kepadanya, ada kalimat hanya. Kenapa? Karena susunan di sini mengandung al-hasr, pembatasan. Ini dalam bahasa Arab didahulukannya alaihi, ya, bukan kepada yang lain. Bertawakal hanya kepada Allah, kan Allah yang maha rahman, maha pengasih, di mana seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Kepada siapa kalau tidak kepada Allah kita bertawakal? Dan tawakal ini merupakan juga ibadah, dan itu bagian dari iman, dikhususkan di sini. Padahal sudah masuk di aman nabihi, kami beriman kepadanya. Di antara iman kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah. Tapi kenapa disebut lagi tawakalnya tersendiri? Menunjukkan bahwa ini ada penghususan. Kan ada orang beriman tapi dia tidak bertawakal kepada Allah, atau kurang tawakalnya kepada Allah. Ya, tawakal ini artinya menyandarkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal tidak menafikan sebab. Dan Allah yang menciptakan sebab, dan juga Allah yang menciptakan musabab. Allah merintahkan untuk melakukan sebab agar mendapatkan musabab. Siapa ingin anak, dia harus menikah. Bukan saya bertawakal pada Allah tanpa nikah, kalau Allah sudah menghendaki saya punya anak, punya enggak. Ya. Makanya di ayat yang lain, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Lihat, fa'buduhu, sembahlah dia, artinya beribadahlah kepadanya, kepada Allah saja, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Padahal tawakal sendiri itu merupakan daripada ibadah, tapi kenapa disebut lagi? Ya, karena ini ibadah yang agung. Ketika dia sudah menyandarkan, memasrahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala, berarti dia punya tingkat iman yang sangat tinggi. Dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah akan Allah bisa membela dirinya, Allah bisa mampu mencukupi dirinya, dan seterusnya. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Ketika sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala, maka tidak butuh kepada yang lain. Aneh kalau ada orang dia merasa tentram, merasa aman, ya, ketika ada backingnya, ya, dia pergi dengan temannya orang kaya, temannya ini, wah tenang teman saya, nggak usah khawatir di jalan nanti gimana makannya, nanti gimana nginepnya, ya, misalnya ada mau safar nih ke Jakarta, ya, sama siapa? Teman siapa? Si Fulan. Oh, tenang, nggak usah khawatir, si Fulan orang kaya. Ya, berangkat Jakarta sama siapa? Si Alan. Siapa tuh? Hati Alan nggak punya duit. Jadi yang jadikan andalan adalah makhluk. Ya. Entah teman yang menemani kita ini miskin, orang kaya, lemah atau kuat, hati kita tawakal Allah. Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan mencukupi kita, bukan makhluk. Tapi bukan maknanya ya pergi tanpa membawa bekal,
Saya tawakal pada Allah, ke Jakarta tidak bawa duit, padahal dia punya duit. Dia meninggalkan sebab, menyalahi syariat. Sedangkan Nabi SAW saja ketika akan safar, ketika akan berjihad, beliau kumpulkan sahabat. Siapa mau menyumbang kuda, siapa yang menyumbang senjata, siapa menyumbang ini, banyak. Tidak kemudian tawakal, lah sudah berangkat saja lah. Tidak demikian. Ini kadang-kadang tawakal yang keliru. Jadi dia melakukan sebab dengan semaksimal mungkin, ya, tapi dia tidak sepenuhnya bersandar pada sebab. Ya, karena sebab tidak menjamin memunculkan musabab. Tapi kita harus bertawakal kepada yang menciptakan sebab dan yang menciptakan musabab, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini jamaah. Nah, kalau kurang tawakalnya, ini mudah stres. Kemudian ayat 29, penghujung ayatnya Allah berfirman, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata, dhalalin mubin. Ending nanti, Pak. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang tersesat, ketahuan nanti di akhirat. Yang di surga berarti dia menempuh jalan yang lurus, yang di neraka berarti dia menyimpang dalam kesesatan yang nyata. Ya, dikandani bulan balen baratnya gitu kan, didakwahi di ini, tapi tetap tidak mau. Ini kan nanti kelak kalian mengetahui, ya, siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Apakah Nabi SAW dengan para sahabatnya, ataukah mereka orang-orang kafir dan musyrik? Kelak di ending. Kenapa? Karena di dunia mereka merasa bahwa mereka adalah di atas yang hak, sedangkan Nabi SAW dan para sahabat berada di atas kesesatan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di kitab tafsirnya, wa min qawlihim innahum ala huda wa rasul ala dhalalin a'adu fi dhalika wa abadu wa jadalu alaihi wa qatalu fa amara Allahu nabiyahu an yukhbira an halihi wa hali atba'ihi ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hadahum wa taqwahum wa an yaqulu aman nabiyyu alaihi tawakkalna. Ya, termasuk ucapan mereka adalah innahum ala huda. Mereka orang-orang muslim menganggap di atas petunjuk, di atas kebenaran. Wa rasul ala dhalalin, sedangkan Rasul berada di atas kesesatan. Nah, nanti kalian akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka di ujung ayatnya, di ayat berapa tadi? 29. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya sudah, tunggu nanti di akhirat. Ketika di dunia mereka tidak mau mengakuinya, maka mereka pun mau tidak mau tetap akan mengakui bahwa ternyata mereka berada di jalan yang salah. Ya, sehingga nanti di antara apa yang permohonan yang mereka ajukan di neraka ini, mereka mengajukan apa? Minta kesempatan kedua.
minta diberikan kesempatan kedua, dihidupkan kembali di dunia sebentar saja untuk memperbaiki diri, ya, untuk bisa beriman dan beramal saleh. Tapi ini mustahil, ya, keinginan, ya, yang mustahil, karena tidak ada kesempatan kedua. Ya, jauh panggang dari api, kata pepatah, ya. Tidak ada remedial kalau anak sekolah itu, tidak ada perbaikan nilai. Ketika sudah mati, selesai. Dia berjalan ke depan, tidak mundur lagi, tidak balik lagi ke dunia, meneruskan perjalanannya ke alam barzah, seterusnya nanti dibangkitkan di yaumul mahsyar, dihisab sampai terakhir di surga dan neraka. Tidak ada remedial, tidak ada istilahnya perbaikan nilai untuk perbaiki lagi, tidak. Maka ucapan mereka, irji'un la'ali a'malu shalihah fima taraktu, permohonan mereka, kembalikan aku ke dunia sebentar saja agar aku bisa mengubah diri, ya, bisa mengamalkan sesuatu yang fima taraktu, yang dulu aku pernah tinggalkan, yang ada penyesalan. Nah, barulah mereka tahu ternyata mereka fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata. Tapi ketika di dunia ini petentang-petentang merasa di atas yang benar, menganggap Nabi SAW dan juga sahabatnya di atas kesesatan. Ya, bahkan termasuk sekarang orang-orang yang multazim, yang berusaha istiqamah, yang berusaha komitmen di atas sunnah, dianggap sesat dengan seabrek label-label negatif. Ketika di dunia tidak mau mengakui, dengan terpaksa mereka mengakui di akhirat. Ya, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak, ya kelak. Bahkan pakainya sa itu untuk menunjukkan makna, ya, tanfis, ya, dalam waktu yang dekat, menunjukkan seakan bahwa hari kiamat tidak lama lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi lagi. Nabi SAW nabi terakhir, menunjukkan adalah tidak ada umat lagi, tidak ada nabi lagi, berarti ini adalah tinggal nunggu kiamat. Tapi kalau masih ada nabi lagi, berarti masih ada lagi kehidupan untuk umat nabi berikutnya. Ada nabi lagi seterusnya. Tapi ketika ini adalah nabi terakhir, umat terakhir, tidak ada lagi umat setelahnya, menunjukkan tinggal nunggu hari kiamat. Makanya di sini pakai sin, ya, sa, tidak saufa, di mana sa di sini adalah lil qarib, ya, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak, ya, kelak di sini artinya akan-akannya tidak lama, ya. Ya, bahkan akan diketahui sebelum nanti di akhirat, di yaumul hisab. Bahkan, ya, ketika mati sudah diketahui siapa yang fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata. Nah, orang musyrik, orang mati, kafir, orang kafir, sudah dia akan mendapatkan azab kubur dan sifatnya permanen sampai nanti adanya hari kebangkitan, ya. Makanya sata'lamun pakai sin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menganggap bahwa mereka di atas kebenaran, adapun Nabi dan para pengikutnya di atas kesesatan, yang ketika mereka mati, ya, sudah tahu ternyata mereka di atas kesesatan yang nyata. Kemudian ayat yang terakhir, ya, ayat yang menunjukkan tentang rahmatnya Allah Ta'ala, nikmat yang besar. Apa? Nikmat air. Jangankan di gurun Sahara sana yang tandus, bahkan di negeri kita yang subur makmur, air pun sangat
dibutuhkan. Ya. Allah berfirman di ayat terakhir, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ara'aitum, terangkanlah kepadaku. Ya, ara'aitum, apakah kamu tidak melihat, baik melihat dengan mata, melihat dengan merenung, memikirkan. Ya. In asbaha ma'ukum ghaura, jika sumber air milikmu ini ghaura, menjadi kering. Ghaur ini lawan dari nabi. Nabi itu memancar keluar dari sumber air, memancar nabi. Kalau ghaur itu lawannya tidak keluar, kering, kerontang. Ya, digali, tidak ada air. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan tidak bisa dicapai dengan cangkul atau sejenisnya, dengan alat-alat apapun, terus dikeduk, ya, digali, tidak ada air. Terangkan padaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berkata pada mereka, katakan pada mereka, terangkan padaku, afara'aitum, terangkan padaku, ya, jika sumber air kamu itu menjadi kering, fama ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Jawabannya Allah Ta'ala. Apakah Tuhan-Tuhan berhala mereka bisa? Tidak. Ya. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Karena kehidupan ini ada, ya, karena Allah menciptakan air, dan Allah menciptakan semua kehidupan ini dari air. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in, ya, wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun, di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, wa ja'alna kullasyai'in hayyin, wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air ini segala sesuatu yang hidup. Mengapa mereka tidak beriman? Ini orang-orang kafir, orang musyrik. Allah mengatakan, kami menjadikan dari air ini segala sesuatu yang hidup. Berarti tanpa air tidak ada kehidupan. Dan ini disepakati tidak hanya oleh orang-orang beriman, orang kafir pun sepakat. Sampai mereka meneliti ke bulan, ke Mars, ya, pingin mereka, ya, hijrah dari bumi ini, ya, pingin hidup di Mars, ada yang pingin hidup di bulan. Mereka, ya, eksperimen mencari apa material-materialnya, diambil apakah ada kadar airnya atau tidak. Bahkan saya baca beberapa waktu yang lalu, ya, ada eksperimen, Allah Ta'ala apakah benar atau salah, bahwa di bulan, ya, ternyata mengandung ada kadar air sekian, dimungkinkan di bulan bisa ada kehidupan. Ya, 3 tahun meneliti, ya, ilmuwan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalaupun ada air, apakah bisa hidup di sana? Yang tidak ada oksigen, ya, harus pakai baju, ya, karena tidak ada gravitasi, pakai baju yang berat, ya. Ya, bumi yang luas ini seakan mereka tidak cukup, perlu untuk, ya, mencari planet lain. Ini jemaah. Jadi mereka pun ternyata mengakui tanpa air ada kehidupan. Dan segala sesuatu yang hidup ini Allah ciptakan dari air. Ya. Kita makan misalnya, antum makan apa saja, kalau ditelusur-telusur terus ditarik kembalinya ke air. Coba sebut aja makanan apa? Apa Pak? Senangnya apa antum? Makanya di Al-Quran kita diperintah untuk memperhatikan makanan.
Ya, perhatikan makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Apa ta'am? Makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Bukan maknanya ada makan dilihatin toh, tidak dimakan. Maksudnya suruh berpikir, memperhatikan makanan yang dia makan. Ini perintah Al-Quran. Jadi jangan kita seperti hewan, ada makan, temal-temal makan, tanpa mau berpikir makanan yang kita makan harus kita renungkan. Al-Quran memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia melihat, memperhatikan ila ta'ami, kepada makanannya. Untuk makan nasi, ya, berasnya dari mana? Dari padi. Padi ditanam di sawah. Kalau tidak ada air, tumbuh dah. Antum makan apa? Roti. Roti dari mana? Tepung. Dari gandum. Gandum dari air. Ya. Makan bakmi. Makan apa? Mie dari mana? Dari tepung juga. Kembalinya semua. Makan abon. Abon dari mana? Daging sapi. Sapinya makan apa? Makan rumput. Rumputnya air. Semua ke air. Ya, kita diperintah untuk memperhatikan makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya. Lanjutannya apa? Ayo lanjutkan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami yang telah mencurahkan air dari langit, dari awan. Sabba, hujan, air. Thumma saqaqnal arda saqqa. Thumma saqaqna, kemudian kami belah al-arda, yaitu bumi ini, saqqan, dengan terbelah yang bagus. Di tanah itu terbelah. Ya, kenapa terbelah? Kalau tidak terbelah, tanaman tidak bisa hidup. Nyeblok ke biji atau yang dalam tanah ini. Ya, kalau tanahnya keras tidak bisa terbelah, biji itu kan nanti terubus, tunas itu kan harus, tanahnya harus buka. Makanya setelah diturunkan air tadi, ya, anna sababnal ma'a sabba, Allah mengatakan kami yang mencurahkan air dari awan. Setelah diturunkan air, ya, dari awan, buminya menjadi meresap airnya ke dalam tanah. Tsumma saqaqnal arda saqqa. Kemudian kata Allah, kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba wa inaba. Kemudian kami tumbuhkan di bumi ini habba, biji-bijian, wa inaba. Apa inab? Anggur. Wa qadba, sayur-sayuran dari biji-bijian, ya, padi biji-bijian, jagung biji-bijian, kedelai, antum makan tempe, makan apa? Kemudian inaban, anggur. Wa qadba, sayur-sayuran. Wa zaitun wa nakhla, zaitun diambil minyaknya. Wa nakhla, kurma, ya. Wa hadaiqa hulba, dan juga kebun-kebun yang lebat. Wa faqihatan wa abba, buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Mata'allakum wa li an'amikum, itu semua untuk kesenangan kalian dan juga untuk ternak kalian.
Dan itu semua kalau ditelisik kembalinya ke air. Dan Masya Allah ya, airnya ini tawar, tidak asin. Gimana kalau asin? Ya, kalau air kadar garamnya banyak, asin, gimana? Kesiram tanaman, mati atau tambah subur? Mati. Diminum tambah haus. Makanya Al-Quran pun demikian, kita diperintah untuk berpikir. Dalam surah Waqiah apa? Ya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun? Ya, apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami, kata Allah, yang menurunkannya? Tentu jawabannya Allah. Gimana kalau ada tapi tidak diturunkan? Mau disenggerok-senggerok biar turun air yang di awan ini? Tidak bisa, Allah turunkan. Ya. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Coba seandainya, kata Allah, kami jadikan air itu ujajan, asin, gimana itu? Ya, kenapa kalian tidak bersyukur? Allah tidak jadikan air hujan ini asin, tapi tawar, bermanfaat untuk kehidupan. Lihat, ketika tersirami buminya, maka biji-bijian yang di dalam tanah ini akan sogol, ya, terubus, kemudian tanahnya terbelah. Itu mana? Tsumma saqaqnal ardha saqqa. Kemudian kami belah, kata Allah, tanah itu dengan baik, belah. Masya Allah. Ini semua dari air, jamaah. Maka air disebut sumber kehidupan. Tanpa air ada kehidupan. Dan ini nikmat Allah yang besar, sehingga ya orang-orang musyrik diperintah untuk berpikir. Ya, di ayat tadi. Ya faraqul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum bima'in. Katakan pada mereka, Muhammad, terangkanlah padaku, jika air kamu itu menjadi kering, siapakah yang bisa mendatangkan air dengan memancar? Kalau kering semua, ya matilah. Manusia tidak bisa minum, mati. Ternak mati, tanaman mati. Ya. Bahkan air saat ini, Masya Allah, apa digunakan? Sampai listrik pun ada tenaga air. Ya, kalau bendungannya habis airnya, turbin tidak bisa, mati listriknya. Ada PLTU, tenaga uap. Uap pun dari air. Kalau tidak ada air, berarti tidak ada. Digunakan banyak hal. Berpikir, jamaah. Oleh sebab itu kita dilarang menghambur-hamburkan air. Hatta ketika bersuci, toharah, berwudu pun dilarang berlebih-lebihan untuk membuang-buang air. Apalagi di luar toharah, di luar berwudu, di luar mandi junub, dibuang-buang airnya. Kalau untuk ibadah saja dilarang berlebih-lebihan, apalagi di luar ibadah, lebih lagi dilarang. Ya, ini jamaah. Sehingga harus kita syukuri. Ya, makanya ketika tidak ada air, ya tidak turun hujan, diperintahkan untuk sholat istisqa. Ya. Tidak hanya saat ini, bahkan di zaman Bani Israel pernah terjadi ya, setahunan tidak turun hujan, sehingga gagal panen, semua tanaman kering, ternak-ternak pada mati. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengadu kepada Allah, lalu mengajak Bani Israel untuk keluar, berkumpul ribuan jumlahnya, untuk memohon kepada Allah Ta'ala istisqa, mohon air, turunkan air hujan. Allah berfirman bahwa ada salah satu dari sekian ribu umat Bani Israel ini
dia menjadi penyebab hujan tidak turun karena dia melakukan dosa selama 40 tahun, maka keluarkan orang itu, kata Allah Ta'ala, supaya langit menurunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada umatnya, ada satu di antara kalian yang telah melakukan dosa selama 40 tahun dan ini menjadi penyebab kemarau panjang setahunan, tidak keluar, tidak hujan. Dan Allah merintahkan agar kalian keluar dari ini. Dia pun nengok kanan kiri, tidak ada yang keluar. Dia merasa dirinya ini banyak dosa. Akhirnya dia pun dengan lirih bertobat pada Allah, mengakui dosanya, menyesal dan memohon ampun pada Allah Ta'ala. Yang tadinya itu sangat panas, tiba-tiba keluar mendung, turun hujan. Maka Nabi Musa kaget, ya Allah, ini orangnya belum keluar, kenapa turun hujan? Allah mengatakan, ya, karena satu orang, ya, hambaku tadi telah bertobat padaku, dia mensucikan dosanya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, beritahukan kepadaku siapa si fulan ini. Allah mengatakan, 40 tahun aku tutupi dosanya, apakah setelah dia bertobat harus aku buka aibnya untuk aku perlihatkan padamu? Jangan. Gara-gara dosa, ya, Allah tahan air sehingga tidak turun hujan. Dan rahmatnya Allah Ta'ala, Allah tutupi dosanya 40 tahun lagi. Ini kalau kita ini dibuka dosanya oleh Allah Ta'ala, walidzubillah, tidak malu kita. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala, dosa kita ditutupi, maka segera langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berbanyak istighfar, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita tutup dengan amal saleh kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena kebaikan akan menghilangkan keburukan jamaah. Dan kita diperintah jangan ditunda. Wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannah ardhuhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegera untuk menuju ampunan Rabbmu, yaitu kita banyak bertobat, beristighfar, dan juga melakukan amal-amal saleh yang bisa mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah. Jangan ditunda-tunda. Khawatir ditunda, sudah dicabut dulu nyawanya oleh Allah Ta'ala, belum sempat bertobat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini jamaah, alhamdulillah, malam ini kita mengakhiri tafsir dari surah Al-Mulk, ya, juz 29. Insyaallah Ta'ala mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kita akan lanjutkan di surat berikutnya, itu surah Al-Qalam, ya, surah Al-Qalam. Allahu Ta'ala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Waalaikumsalam. Ada peringanan untuk melakukan sholat jamaah antara zuhur dan asar itu setiap hari, karena misalnya itu nggak bisa dilakukan waktu itu dalam jaraknya itu dekat, misalnya pulang muda atau pulang tinggal atau pulang teman gitu. Karena itu mungkin setiap hari dikerjakan, apakah ada peringanan untuk melaksanakan sholat jamaah antara zuhur dan asar? Dan yang kedua, ini menyingkirkan rintangan di jalan juga merupakan bagian-bagian dari iman yang terlemah. Nah, apakah bisa dikatakan lebih bagi orang hajatan yang menutup jalan padahal dia sudah memberitahukan dari pulang, misalnya sudah memberitahukan
bahwa ini nanti dari ini yang mau saya betul-betul apakah itu termasuk perbuatan dari. Terima kasih. Nah, ya barakallahu fiik. Ada pertanyaan tentang sopir yang kerjanya tidak keluar kota, ya. Ditanyakan di sini misalnya Comal Pemalang atau Comal Pekalongan, bolak-balik setiap hari dia bolak-balik. Artinya tidak dihukumi safar, tapi dia sibuk Pekalongan Comal misalnya atau Comal Pemalang. Yang ditanyakan bolehkah dia menjamak sholat? Pertama, bahwa sholat ini ada ketentuannya, termasuk terkait ya waktu. Ya, di antara syarat atau sebab ya, wajibnya sholat adalah dukhulul wakti, sudah masuk waktunya, tidak boleh dikerjakan sebelum waktu atau setelah waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Bahkan dalam hadis Bukhari, ya hadis sahih, malaikat Jibril sendiri turun langsung mengimami sholat. Nabi jadi makmumnya, Rasulullah jadi makmumnya, dan diterangkan inilah waktu sholat subuh, ini waktu sholat zuhur, ini waktu sholat asar, waktu maghrib isya, diterangkan dengan jelas. Sehingga kalau kita belajar di fikih ada bab mawaqitus sholat, bab waktu-waktu sholat, ya, sehingga ada ketentuannya. Nah, boleh dilakukan di luar waktunya dalam tanda kutip, yaitu jamak, baik takdim maupun takhir. Takdim artinya ditarik ke waktu sholat yang awal, atau takhir ditarik mundur, yaitu ke waktu sholat yang kedua. Ya, misalnya zuhur dan asar, bisa asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau zuhurnya dilakukan di waktu asar jamak takhir, atau maghrib dengan isya, ya bisa isyanya ditarik ke maghrib, atau maghribnya ya diundur ke isya. Ini yang bisa dijamak, ya. Adapun asar dengan maghrib tidak bisa, ya. Kemudian isya dengan subuh juga tidak bisa, subuh dengan zuhur juga tidak bisa dijamak. Itu sudah jadi ketentuan. Ya, jamak ini berarti tidak dilakukan di waktunya, ya. Sholat maghrib tapi dilakukan di waktu isya, nanti jamak takhir. Nah, jamak ini ada ketentuannya, dan ini termasuk rukhsah keringanan, ya. Di antara yang dibolehkan jamak misalnya hujan lebat, boleh dijamak, ada ketentuan hadisnya. Kemudian safar, melakukan bepergian jauh dan dia dianggap sebagai musafir. Nanti juga ini berbincangkan ulama tentang batasan safar, boleh untuk menjamak sholat. Sakit, ini sebagian ulama, ya, sebagian yang lain mengatakan sakit tidak boleh menjamak, di antara dalam mazhab Syafi'i. Ini. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, pekerjaan dia adalah sopir angkutan misalnya, ya, Comal Pekalongan, ini bukan jarak safar. Boleh tidak dia menjamak sholat? Ya tidak boleh. Ketika datang waktunya sholat, ya dia harus berhenti angkutannya, dia harus sholat tepat pada waktunya. Zuhur, ya dia waktu istirahat, ademkan mesin dan juga ademkan hati dengan sholat, ada masjid sholat, ya. Di situ jalan lagi, nanti asar sholat lagi. Tidak boleh dia untuk menjamak antara zuhur dengan asar, karena dia tidak memiliki hal-hal yang dibolehkan bagi dia untuk menjamak sholat, ya. Kalau dia melakukannya berarti dia melakukan sholat tidak pada waktunya, sehingga tidak sah, karena syarat sah sholat diantaranya adalah dukhul waktu, masuk waktu. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana ada orang hajatan lalu menutup jalan, tapi yang ditanyakan tadi dia sudah lapor kepada yang berwenang, kemudian juga ada panitia yang mengalihkan jalan, bagaimana? Allahu ta'ala alam bisawab.
ketika ada yang bertanggung jawab, yang berwenang mengizinkan, dan juga dia memberikan akses jalan yang lain, jalan alternatif, maka dibolehkan. Ya, apalagi itu adalah sementara, tidak permanen, sehari atau 2 hari. Ya, karena rumahnya sempit, dia butuh tempat luas untuk mengadakan hajatan misalnya, sehingga mau tidak mau harus ditutup gang atau jalannya. Ya, pihak yang berwenang memberikan izin, kemudian ada panitia yang juga mengarahkan jalan dan seterusnya, mengatur jalan, mengalihkan jalan alternatif, ya boleh. Yang tidak boleh adalah sepihak ditutup tanpa lapor, tanpa diberikan akses jalan yang lain. Ya, ini zalim, dan ini termasuk ya dosa. Waliyadzubillah. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga antum semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.